Terima kasih kehadirannya. Perayaan sastra, terutama sastra seperti ini tak mungkin bisa berlanjut atau bertahan sampai 12 tahun seperti hari ini tanpa dukungan dari teman-teman yang ada di sini ataupun yang bisa datang hari ini. A literary award would never be possible without the generous support of all the sponsors. Selama 12 tahun, Anugerah Sastra Khatulistiwa berupaya untuk mengangkat karya-karya yang dinilai oleh para jurinya sebagai yang paling layak untuk dinilai. For the past 12 years, the Khatulistiwa Literary Award has tried very hard to highlight the best of literary works. Istilah seperti yang terbaik dan terlayak mungkin hanya sebuah parameter yang diperlukan untuk setiap pengukuhan karya sastra. Namun tidak bisa dipergunakan untuk menilai secara utuh keseluruhan karya yang beredar pada satu periode. The terms best and most fitting is only a parameter to find out as a measure for literature, but it cannot measure literature in its totality for each period. Di saat ketika kata semakin terpinggirkan oleh waktu dipacu oleh teknologi, tergerus oleh kemaksukan kehidupan modern, sebuah upacara terasa diperlukan untuk merayakan sastra. While we are continuously hounded by the new technology, by modern life, we feel that a literary award event is still something that we badly need in the field of literature. Untuk mengingatkan kita kembali bahwa nilai-nilai luhur masih memungkinkan, bahwa sajak masih merupakan sebuah katalisasi pemikiran, bahwa fiksi masih merumahkan imajinasi. And a literary award would remind us that poetry is still a catalyst for good thought, that fiction is still needed to inspire our imagination. Sebuah perayaan yang berulang adalah sebuah afirmasi yang mendekatkan kebersamaan pada nilai-nilai yang mengkonstitusikan sebuah komunitas. This celebration is an affirmation of our own community. Kami dari pihak penyelenggara Anugerah Sastra Khatulistiwa sangat bersyukur bisa melanjutkan perayaan ini selama 12 tahun. We from the Khatulistiwa Literary Award feel very grateful that we can continue on this immense journey for the past 12 years. Para semua pendukung kami, para penyantun seperti Sisyo Paki, Pak Rustam, Omla, Bukarin, Mitsubishi, penerbit Gramedia, Pustaka Utama, Medco, Plaza Senayan, Kris, Oasis, dan para juri dan berbagai pihak media, kami mengaturkan banyak terima kasih. And we give sincere thanks to all the sponsors, to the jury, and the people who have come here this afternoon. Thank you, Pak Richard. Hadirin, ini kata sambutan oleh Koordinator Dewan Juri, Bapak Hilman Farid. Now, a word from the Chair of the Jury, Hilman Farid. Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Saya Ketua dari Dewan Juri, yang beberapa juri lain dari Agustinus,
Sani Group, seperti mana pun hadir. Nah, sebelum mulai, saya mau mulai dengan permintaan maaf karena istilahnya spoiler, ya. Ini sudah diumumkan di kata pengantarnya gitu, keputusan yang harus dibacakan. Kalau seandainya ini Indonesian Idol gitu ya, mungkin saya akan baca. Karena ini peristiwa literary award sepertinya bisa. So I am the chair of the jury. I would like to thank the people of the jury who have supported this effort. I sincerely apologize for the spoiler in the speech written in the book because we already know who won. Saya bacakan pengantarnya. Hampir 20 tahun lalu, Seno Bumira Aji Dharma pernah menulis, ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Around 20 years ago, writer Seno Bumira Aji Dharma once wrote that when journalism is gagged, then literature has to speak. Saat itu ia marah karena laporannya tentang peristiwa Santa Cruz pada 12 November tahun 1991, yaitu penembakan ratusan pelajar, mahasiswa dan pemuda oleh tentara Indonesia di Dili, Timor Leste, dibungkam oleh petugas. Seno at the time was very angry because the Santa Cruz event on the 12th of November 1991, whereby hundreds of students and youths were shot down by the Indonesian military in Dili, East Timor, and the piece of news was gagged by the government. Ia pun beralih menulis cerita pendek dan hasilnya malah jauh lebih dahsyat daripada apa yang mungkin dicapai oleh sebuah laporan jurnalistik. Seno Bumira Aji Dharma then shifted to writing literature, and his words in literature were far more telling than his journalistic reports. Sastra di sini bukan pengganti jurnalisme yang dibungkam, tapi sebuah medium yang bisa meraih ruang dalam yang tak tersentuh oleh lensa kamera atau kecermatan seorang jurnalis. In this case, literature is not a replacement for journalism, journalism that is gagged, but instead can go further into an interior space that is untouched by the lenses of a camera or the careful reportage of a journalist. Hal itu yang kita rasakan ketika membaca karya-karya yang masuk ke dalam shortlist Khatulistiwa Literary Award 2012 ini. And this is what we feel by reading the words in this year's literary award. Fakta bertaburan di media massa diolah dengan teknik bercerita dan penggunaan bahasa yang baik dan menghasilkan sederet karya yang baik. Facts found in reportage in the mass media has been rewritten very carefully into narrative and using beautiful language, and has come up with wonderful works in literature. Mungkin hal ini tidak mengherankan jika melihat mereka yang lolos seleksi adalah nama-nama yang tidak asing di ajang Khatulistiwa Literary. Of course, we know many of the names that have come up again and again in this literary award. Tapi tentu ada yang terbaik, yang terbaik. And always there is the best of the best. Masalahnya di sini bukan sekedar kemampuan bercerita dan penguasaan bahasa sebagai medium, tapi juga ketepatan menggunakan kemampuan itu untuk mengolah kenyataan yang kompleks. The thing is, here is not only a feeling of narrative and the use of language as a medium, but also accuracy in telling reality in all its complexity. Untuk kategori prosa, kami melihat ambisi yang besar untuk berbicara tentang pengalaman kolektif yang kompleks dan berliku. Kekerasan massal, pengkhianatan dan perseteruan, ketidakpedulian, dan usaha untuk melepaskan diri dari pengalaman traumatik. In prose, we see a big ambition to tell the collective experience in all its complexity and all its ways and means. Violence, mass violence, betrayal, ignorance, and traumatic experiences. Berbeda dengan literasi sebelumnya yang masuk ke ranah sosial dan politik dengan strategi sentilan,
Karya-karya sekarang menangani semua itu dengan frontal dan terbuka. To differentiate from a previous generation that would only touch on subjects, in this period we find that a lot of literature dares face a reality full frontally and in an open manner. Itu bukan tugas yang mudah dan diperlukan lebih dari sekedar bakat untuk bisa menggapai ruang dalam kolektif ini dengan tepat. This is definitely not an easy task, and what is needed here is the touch, a real touch that can go into the interior space collectively and with accuracy. Kerja keras menyelami kenyataan dan mencari bentuk yang kami hargai. We value highly the hard work that we feel is very apparent in these works. Dan tanpa keraguan, artinya sedikit perdebatan, kami memilih Maria, karya Oki Madasari sebagai karya prosa yang terbaik. Without any hesitancy, we have chosen Mariam by Oki Madasari as the best work of prose this year. Novel ini berhasil mengangkat masalah kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah dari hiruk-pikuk berita, media, dan kontroversi di sekitarnya ke tingkat yang berbeda. The novel has highlighted the events around the Ahmadiyya case and all its attendant media coverage and controversy that we feel for people who are looked on as the other. Ia menjadi kritik terhadap penindasan yang dilakukan pihak yang kuat terhadap yang lemah atas nama agama, tapi juga kritik terhadap pihak yang lemah yang masih sempat menindas hak yang sangat pribadi saat tengah menghadapi tekanan yang hebat. This is a criticism towards violence and criticism also to the people who are on the side, who are facing the violence, who cannot face that violence. Novel ini bukan pembelaan terhadap posisi tertentu, tetapi sebuah cermin tempat semua orang bisa berkaca. The novel, of course, is not the novel is not a defense